Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, guys. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke? Sip. Nah, sekarang kita akan punya materi yang lain, yaitu implementation approach ya. Masih bersama saya, Riansyah. Sip. Kita akan mulai. Agendanya apa aja? Di sini ada 5 ya. Kita akan membahas apa itu implementation approach. Kemudian ada 4 implementation approach ya dalam suatu proyek itu. Yang pertama ada direct cut-off, kemudian parallel, ketiga adalah phase, dan terakhir adalah pilot. Nah, kita bahas implementation approach dulu ya guys. Nah, ini implementasi itu artinya install. Install ya. You know lah in computer term ya, jargonnya udah nggak asing, oke? Nah ini dia tuh apa sih? Dia pendekatan yang membahas tentang bagaimana atau cara-cara untuk menjalankan sebuah implementasi atau transisi perubahan dari sistem lama ke yang baru. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya punya proyek ya sistem informasi yang mau mengganti sistem lama ke sistem baru. Atau sebelum go live ya istilahnya, itu akan ada namanya pendekatan implementasi. Jadi ada step-step atau cara yang sebelum go live itu kita harus ngapain sih gitu loh. Nah, harus ngapain itu pembahasan tersendiri ya teman-teman. Yang cuma yang kita bahas adalah pendekatannya gitu loh. Kita mau pakai cara apa? Oke. Nah, sebelum sistem baru diinstal ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu tadi seperti yang udah saya bilang ya. Pekerjaan itu apa aja? Kita akan lihat ya. Pekerjaannya yang pertama adalah nge-training. Oke. Nah, pastinya si staff udah harus kenal ya dan bisa menggunakan sistem baru. Oke. Nah, itu caranya bagaimana dengan kasih training atau kita biasa familiar kalau di proyek SI itu namanya AUT ya, end user training. Oke. Nah, kita yakinkan dong ke staff atau ke karyawan kalau ya ini tuh udah terinstall loh dan bisa digunakan gitu. So, you have to be confident using the new one gitu. Karena kan memang banyak ada mungkin secara psikologi ya atau dari sisi confident itu yang ngerasa nggak pede 100% atau nggak nyaman gitu loh dengan beralihnya sistem dari lama ke baru. Ya iyalah orang dari bertahun-tahun pakai sistem lama terus hari ini or mungkin sebulan 2 bulan harus pakai yang baru gitu kan. Itu kan sesuatu yang mengganggu comfort zone ya. Jadi harus kita yakinkan ya kalau sistem baru tuh bisa digunakan dengan cara kita nge-training kalian loh gitu loh. Jadi per masing-masing bagiannya tuh udah di mapping gitu loh. Nah, lu nanti memang kerjaan lu ini ya lu akan dapat ini gitu. Mungkin nanti ada pengembangan ya itu mungkin ada dikurangin itu tergantung gimana hasil akhir sistem barunya ya. Tapi yang pasti kita make sure ke end user atau ke staff kalau mereka tuh akan di training ya sebelum menggunakan sistem baru. Nah, yang kedua adanya transfer file dari sistem lama ke baru. Nah, transfer file ini ada paper based, ada electronic based nih, teman-teman. Oke, kalau paper based tau lah itu hitungannya kayak manual gitu loh. Nah, jadi kalau misal transfer file maksudnya kita ngambil dari yang lama, kita masukin ke yang baru. Jadi download yang lama, upload ke yang baru gitu loh. Ya, nah kalau paper based ini dokumen kertas ya namanya paper ya. Ini masih manual. Semua dokumen-dokumen yang di kertas itu di-scan. Ya kalau ada scanner ya di-scan, kalau nggak ada mungkin difoto gitu ya pakai handphone ya. Lalu input ke sistem baru. Nah, satu lagi itu adalah electronic base. Nah, ini elektronik berarti ya semua yang ada di dalam laptop atau komputer ya atau PC gitu loh. Nah, ini dokumennya diketik manual lalu masuk ke sistem baru atau di-download. Oke. Oh, downloadnya kurang aneh. Nah, baru kita masuk ke implementation approach-nya setelah kita melakukan step-step sebelum implementation. Oke. Nah, ini ada 4 yang tadi saya bilang di awalan. Ya, kita ada direct. Teman-teman bisa lihat gambarnya di bawah ini. Direct itu artinya langsung ya.
Dari gambarnya udah kelihatan. Kita akan bahas detail satu persatu ya. Cuman saya mau kasih lihat gambarnya supaya itu kebayang gitu. Oh, kayak gitu loh ya. Nah, kalau paralel itu bersamaan ya atau tumpang tindih, overlapping. Kemudian ada phase, itu fase per fase. Dan terakhir ada pilot atau contoh. Oke, kita akan mulai dari direct cut off ya. Nah, dari gambarnya ini kita lihat nih. Kalau yang merah itu sistem lama ya, yang hijau ini sistem baru. Nah, dari situ tengah-tengah dia ada garis itu masa transisinya gitu loh ya. Bisa sehari, itu kan bisa 2 hari ya, tergantung projectnya. Tergantung cut off-nya berapa lama. Dari lama ke baru. Nah, ini shutdown langsung, matiin langsung nih, yang lama nih, yang sistem lama, yang legacy sistemnya. Dan kelihatan waktu pergantiannya cepat, tadi saya bilang bisa sehari atau 2 hari gitu ya. Terus nggak perlu penyeimbang dari sistem lama. Nah, terus kapan kita bisa gunakan si direct cut off ini nih? Kalau si perusahaan ya atau korporasi menginginkan waktu perubahan sistem yang cepat. Atau udah ada prototipe sebelumnya. Misal udah nanti dibahas di pilot tadi ya, nanti yang terakhir ya. Nah, itu kalau misal udah ada pilotingnya atau POC-nya ya, proof of concept, nah itu bisa nih pakai yang ini nih karena udah ada contohnya kan, jadi ya confidence harusnya ya karena ada lesson learn-nya. Oke. Nah, kita lihat kelebihan dan kekurangannya. Kita lihat kekurangannya dulu kalau pakai dari cut off ya. Nah, karena end user sewajib mungkin diberikan training, maka ada challenging untuk pengaturan jadwal end user trainingnya atau EUT. Kenapa? Karena mostly semua orang yang akan kita training si staff tersebut itu biasanya orang yang mengerjakan bisnis sehari-hari. Dan mereka kan memang udah kerja ya sehari 8 jam memang untuk bisnis gitu loh. Nah, ketika kita sisipin end user training, itu kan berarti kan harus pinter-pinter mapping waktunya ya teman-teman ya. Kita harus berkoordinasi sama bosnya, manajernya gitu loh. Kita harus cari tahu kapan waktunya mereka. Atau mungkin betok-betoknya ya tetap end user training jalan di jam kerja normal. Terus pada akhirnya mungkin dia akan melakukan pekerjaan itu di luar jam normal. Mungkin ya bisa dikatakan lembur ya atau ada tambahan jam atau mungkin even in the weekend gitu loh. Nah, itu tergantung kesepakatan antara PM sama tab head-nya masing-masing. Ya, atau mungkin sudah ada perjanjian di awal seperti apa hitung-hitungannya gitu ya. Nah, ini bisa membuat si end user stressful ya. Kenapa? Karena ya pertama mungkin challenging di waktu, jadi pekerjaannya jadi nambah hitungannya ya. Tapi kalau nggak di training juga mereka lebih stressful ketika mereka nggak tahu sistem apa-apa, tiba-tiba sistem lama nggak ada, terus mereka pakai sistem baru belum di training, itu akan lebih stressful. Nah, kalau stressful di sini setelah training itu bisa jadi karena mungkin yang namanya juga kan baru sekali di training ya, dan sisanya kalau dia mau memperdalam ya belajar sendiri gitu kan. Karena jadwalnya dibagi-bagi dong, nggak cuma buat si A, si B, tapi untuk semua karyawan yang menggunakan sistem itu. Jadi stressfulnya mungkin ada ya, karena dia secara apa ya, cepat lah ya pergantian sistemnya dan dia harus benar-benar adaptasi gitu loh. Oke, kalau si end user-nya bisa cepat beradaptasi, kalau nggak kan lumayan lah stressful buat dia. Nah, database harus diupload ke sistem baru. Challenging lagi nih untuk perencanaan dan penggunaan waktunya. Pastinya ya, makanya database, file segala macam itu harus apa ya, rencanakan dan direncanakan dengan matang sebelum go live, sebelum implementasi approach. Biasanya kalau misal kayak waterfall gini yang pakai dari cutoff, dia itu udah ada loh perencanaannya gitu ya di awal, udah ada dipikirin tuh data migration-nya seperti apa, sebelumnya ada data cleansing itu bagaimana gitu loh, berapa banyak data yang dipunya, data kotornya biasanya ya mungkin ada sekitar ribuan atau puluhan ribu. Nah, itu kan harus dipikirkan timingnya dan harus dipikirkan gimana dia untuk nguploadnya. Nah, ngupload ini kan perlu perencanaan ya. Upload itu kan nggak sekedar upload pluk gitu kan ya, kayak misal kita upload file ke Gmail gitu kan cepet ya karena satu file gitu. Nah, kalau ini kan database udah kalau korporasi udah banyak, tadi saya bilang itu bisa ribuan atau puluhan ribu ya, even ya puluhan ribu itu bisa gitu loh. Atau mungkin ratusan ribu bisa juga, itu kan stressful gitu. Nah, untuk diupload itu kan nggak butuh waktu 2 menit gitu ya. Itu pasti waktunya lama gitu loh. Dan itu perlu perencanaan yang matang. Oke. Nah, resikonya tinggi di masa depan.
Kenapa? Karena nggak ada backup dari sistem yang lama. Iya kan, karena langsung shutdown. Begitu kita pakai sistem baru, yang lama udah shutdown, udah nggak bisa dipakai sama sekali gitu ya. Paling kalau kita mau buka cuma ngeliat history. Oke, nggak bisa kita melakukan apa-apa di sana. Ya. Nah, tapi ada kelebihannya dong. Waktunya singkat pasti, ya. Nah, langsung dapat digunakan, iya, karena langsung dipakai gitu loh. Terus metodenya murah, iya, karena cepat itu loh. Karena waktu yang singkat, metodenya murah karena nggak perlu double job orangnya, nggak perlu double sistem gitu kan. Jadi ya murah. Terus lebih sedikit kemungkinan sistem baru rusak karena sudah sepenuhnya diuji dan diperiksa. Nah ya, ini juga ada kematangan planning dan pelaksanaan testing ya sebelum diluncurkan pastinya. Ini tahapan testingnya pun berlapis-lapis ya teman-teman ya. Ada dari white box testing atau dikenal dengan apa unit testing white box testing itu developernya ngetes, terus setelah itu udah jadi unit testing, udah jadi satuan unit di testing lagi ya kan, udah jadi terus masuk ke black box testing ya. Kalau sudah per unit tadi terus ada namanya SIT, System Integration Testing. Jadi setiap per modul tuh diintegrasikan di testing bareng-bareng gitu. Nah kalau sudah selesai ada lagi namanya end user training. Nah dilihat lagi tuh di situ. Tapi sebelum itu ada UAT, User Acceptance Test gitu. Nah, User Acceptance Test itu terakhir lah ya sebelum diluncurkan. Itu kalau untuk sistem, tapi kalau untuk sistemnya kayak mobile web itu setelah udah selesai UAT di dalam perusahaan, itu namanya alpha testing. Nanti begitu launch ya mau trial buat public, namanya ada lagi beta testing gitu. Nah itu jadi memang level testing itu memang berlapis ya. Jadi seharusnya sih sudah confidence gitu. Paling kalaupun ada ya sedikit-sedikit ya error ya. Tapi kalau untuk kemungkinan sistem barunya rusak ya sedikit lah persentasenya ya. Oke, karena yang nguji, yang meriksa tuh banyak orang ya. Personilnya banyak gitu loh. Sip, yaitu mengenai direct cut-off. Sekarang kita ke paralel. Nah, paralel tuh seperti dilihat gambarnya dia jalannya barengan ya. Terus dia punya sistem cadangan data. Iya, karena kan sistem baru udah berjalan tapi sistem lamanya masih ada juga gitu loh. Jadi memang ada backup data. Nah, terus kapan kita mau pakai nih? Kalau di departemen di organisasi Anda atau perusahaan di mana Anda tuh nggak bisa kehilangan data apapun. Nggak mau lah, ini data penting loh buat gue gitu. Semua data penting ya, tapi kalau misal kita lihat budgetnya nggak memungkinkan ya mau nggak mau mungkin kita balik ke direct cut off gitu ya. Atau timeline-nya udah ditentuin. Kalau nggak go live tanggal sekian kita nggak bisa nih gitu kan. Jadi kita harus ngejar itu mau nggak mau kayaknya direct cut off gitu. Nah terus untuk yang paralel digunakan apalagi ketika perusahaan menghindari biaya tinggi ya untuk kehilangan data. Mungkin dia punya budget buat nggak apa-apa lah gue ada cadangan uang nih budget daripada data gue hilang gitu kan. Ada yang seperti itu ya, macam-macam. Nah, terus kita lihat kelebihan dan kekurangannya apa aja. Kekurangannya di sini biayanya mahal karena paralel jalannya barengan ya, berarti double system, double manpower. Double manpower maksudnya apa? Orangnya tetap satu, cuman dia ngerjain ke sistem lama sama ke sistem baru. Itu kan artinya tenaga dia double gitu ya. Jadi waktu kerjanya dia double juga gitu. Jadi kita bisa bilang double manpower. Bukannya double manpower orangnya dua ya. Dua bisa juga sih kalau ada orang yang terlatih ya udah bisa, tapi itu lebih banyak sih satu orang ngerjain dua sekaligus karena dia udah terbiasa dengan sistem lama dan dia harus adaptasi ke sistem baru gitu loh. Nah, waktu implementasi lebih panjang pastinya ya. Terus jika adaptasi tidak baik bisa berakibat ke end user, bisa stressful juga. Tapi lebih stressful direct cut off sih ya. Jadi harus benar-benar adaptasinya baik lah ya. Nah, kelebihannya resikonya rendah karena backup datanya masih ada, masih tersimpan. Itu sih yang penting ya, teman-teman ya. Kalau beralih sistem itu yang terpenting itu memang ya bisnis proses berubah itu penting ya karena improvement, tapi yang lebih penting adalah database-nya gitu loh. Nah, resiko rendah di sini ya database-nya karena kan aman hitungannya ya. Karena itulah nah ini ada backup data itu. Nah, end user training dapat dilakukan bertahap ya. Jadi kalau apa ya?
mengurangi stressful. Tapi kalau misal adaptasinya nggak baik, padahal waktunya udah panjang dan bertahap, itu yang akan double stress ke end usernya. Nah, menguji sistem menggunakan data langsung. Ya, karena sistem udah jalan yang baru, terus udah ada berarti kan data udah siap ya. Tapi kalau misal yang direct itu kan ngujinya kan belum ada data real gitu loh. Jadi belum ada data real, tapi udah diuji gitu kan, mau nggak mau berarti pakai dummy data gitu. Nah kalau dia kan udah ada jalan sistemnya, udah ada transaksi, terus berarti udah bisa pakai data gitu, data real gitu ya. Kayak gitu gambarannya. Sip. Terus ada yang terakhir adalah end user stress lebih terkendali karena beradaptasinya. Itu dia, kalau dia adaptasi nggak baik bisa stres, tapi kalau dia terkendali beradaptasinya dengan baik ya bisa terkendali. Nah kita ke phase sekarang. Teman-teman bisa lihat gambarnya yang phase itu seperti apa ya. Itu fase per fase. Jadi ada berapa fase ya, di go live-in satu persatu gitu. Nah, ini maksudnya satu bagian per modul selesai dalam satu fase. Nah, jika satu bagian sudah oke, bisa lanjut ke bagian lainnya nih. Pada akhirnya semua sistem lama akan tergantikan sepenuhnya. Finally pastilah, namanya juga improvement system ya, pasti sistem lamanya out ya, istilahnya bye-bye gitu kan. Nah, digunakannya ketika apa? Ketika organisasi atau perusahaan tidak mampu kehilangan data, tapi dia mampu bayar untuk waktu dan biaya penggantian yang lambat. Kurang lebih sama dengan paralel, tapi paralel itu sekaligus blok gitu ya, semua modulnya blok diuji. Tapi kalau yang phase enggak, dia fase per fase, part per part gitu. Nah, plus minusnya, kalau minusnya itu mahal pastilah mahal lah. Orang dia fase per fase, satu fase bakal konsum sekian, fase berikutnya belum tentu sekian, tapi yang pasti double cost gitu kan. Time-nya lama pasti ya, lebih lama dari paralel dan dari cutoff. Terus dia hanya sesuai untuk sistem dapat pecah-pecah. Kalau nggak bisa dipecah ya nggak bisa gitu loh. Mau nggak mau kalau nggak paralel, kalau nggak ya itu direct cut off. Nah, kelebihannya apa sih? Trainingnya dapat dilakukan bertahap ya. Iyalah per fase itu, per bagian gitu. Terus lebih mudah menemukan error dan memperbaikinya. Jadi kalau misalnya udah ada ketemu error di fase 1, part 1 itu, terus langsung diperbaikin, pas berikutnya udah tahu tuh ada lesson learn-nya, jangan lakukan itu lagi gitu loh. Tapi jika satu bagian gagal, ya masih mungkin untuk mengakses bagian lain dari sistem lama yang masih digunakan. Nah ini alhamdulillah, jadi nggak apa ya, nggak mengorbankan yang lain lah istilahnya gitu loh. Ya, terakhir ada lesson learn. Nah, lesson learn ini yang tadi saya bilang, karena melihat di fase sebelumnya, part-part sebelumnya udah berjalan ya, itu jadi ada pelajaran gitu loh. Ini nanti untuk fase atau part berikutnya jangan lakukan ini ya, atau ini harusnya dilakukan lebih baik lagi supaya improvementnya lebih bagus. Itu bisa terlihat ya dari dari go live yang fase sebelumnya gitu loh. Jadi kalau bisa semua didokumentasikan supaya jelas ya, tercatat, terrecord, terus kalau ada apa-apa kita tinggal buka aja tuh catatan historinya gitu loh. Sip. Dan terakhir adalah pilot. Oke, dari gambarnya bisa kelihatan ini piloting, prototyping itu artinya percontohan ya. Sistem itu dibuat dulu satu bagian lalu di roll out ke semuanya. Jadi dia ngetes dulu di satu orang atau satu tempat atau satu bagian ya. Habis itu kalau udah oke roll out langsung semuanya sekaligus. Nah, ini sifatnya eksperimental atau POC. Tadi yang saya bilang di awal, POC itu proof of concept ya. Jadi ada dulu nih pembuktian konsepnya ini kayak gini loh, bisa loh dijalankan gitu loh. Ini biasanya sih cocok ya, digunakan ketika satu bagian dulu untuk contoh. Nah, ini cocok untuk kayak misal perusahaan yang punya banyak cabang gitu kan. Misal penjualan barang A, tapi dia punya banyak marketing office gitu, atau enggak distribution office ya. Misal di satu Indonesia tuh dia misal punya ada 30 cabang marketing office. Nah, itu mungkin bisa di piloting di pusat ya, atau mungkin di satu cabang besar gitu kan. Habis itu baru kalau dia sukses oke, baru di roll out ke semuanya sekaligus gitu, karena kan udah oke dengan yang piloting tersebut, udah oke udah pede gitu loh. Jadi ya udah langsung aja di roll out gitu loh biar cepet ya.
Nah, plus minusnya, kekurangannya lebih lama diimplementasikan semua bagian perusahaan. Ya, karena kan dia butuh POC-nya dulu, itu pun makan waktu gitu ya. Terus nge-roll out itu kan nggak secepat membalikan telapak tangan gitu loh. Roll out itu perlu waktu, perlu perencanaan ya, perlu koordinasi. Nah, itu lama lah ya. Nah, bagian yang menjadi percontohan akan hilang data jika sistem gagal. Itu berarti resiko di awal. Cuman ya kan sedikit ya, cuma bagian itu aja gitu. Kelebihannya, jika sistem baru tidak berhasil akan berdampak pada satu bagian aja. Ya udah, itu doang gitu loh. Nggak ada risiko kemana-mana, nggak berdampak kemana-mana. Jadi masih aman, masih tenang yang lain. Nah, implementasi pada bagian lebih kecil lebih mudah, ya pasti ya. Tapi juga piloting, biasanya kalau piloting kan ambil yang inilah satu part yang bisa bilang the most complicated atau the most simple, the simplest gitu ya. Itu bisa. Nah, staff dapat ditrain secara bertahap, yes ya. Kalau misal udah kelihatan pilotingnya udah sukses, bisa tuh direncanain training dulu tuh bertahap per branch misalkan, atau per kota, per bagian, atau per negara gitu ya. Setelah itu baru roll out. Kalau udah roll out tuh harusnya udah ready semua. Nah, dan dia lebih murah dari paralel pastinya ya. Sip. Nah, referensinya saya ambil dari website ini, dari Binus ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini pun ada juga dari lecture notes-nya Binus. Oke, sip. Terakhir, slide-nya ini adalah ucapan terima kasih untuk teman-teman yang melototin slide ini dari awal sampai akhir. Semoga paham, tercerahkan, dan bisa ambil manfaatnya, terus bisa dipraktekin langsung di dunia kerja gitu loh. Once ketika teman-teman pegang project Casey, ya harus tahu implementasi approach ini, dan itu harus direncanakan di awalan ya, bukan di akhir pas mau go live. Itu nggak boleh banget ya. Jadi memang harus di awalan udah tahu udah kebayang nih, ini projectnya scope-nya begini, timeline-nya kayak gini, cost-nya kayak gini, udah tahu nih implementation approach-nya seperti apa gitu loh ya. At least teman-teman tahu keuntungan, kelebihan, kekurangannya, terus digunakan ketika apa gitu loh ya. Semoga tercerahkan dan benar-benar bisa diimplementasikan di dunia kerja ya, karena memang beberapa project saya itu ya udah bisa menentukan di awal kita mau pakai ini, dan kebanyakan dari cut off ya, karena sudah ada prototype-nya, udah ada POC-nya gitu loh. Jadi lebih confidence aja pakai dari cut off walaupun resikonya besar ya. Oke, gitu teman-teman. Thank you so much atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.